kita menghadiri acara diskusi yang diselenggarakan oleh DPD KMPI Kabupaten Halmahera Tengah di Kafe Bacelepo Puncakwain dengan menampilkan tema mewujudkan kedaulatan pangan, solusi melawan pandemi COVID-19. Yang intinya adalah dalam surat keputusan itu memberikan semacam instruksi kepada pemerintah daerah agar dalam melakukan penganggaran terhadap melawan COVID-19 ini itu menetapkan 3 hal penting yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk melawan COVID-19. Dalam SKB itu 3 hal yang menjadi tuntutan atau instruksi pemerintah pusat adalah itu terkait dengan belanja kesehatan, kemudian belanja bantuan sosial, ditambah lagi dengan belanja dampak ekonomi. Nah, 3 belanja ini itu dilakukan melalui sebuah refocusing atau realokasi anggaran dalam APBD tahun 2020. Yang mulai itu kemudian pemerintah daerah menyampaikan ini ke DPRD dalam rangka untuk dibahas. Nah, sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke DPRD, itu anggaran itu sebesar 23 miliar lebih, kurang lebih itu. Jadi kepada Presiden memerintahkan kepada jajaran dan membuka kepada seluruh bupati, gubernur, wali kota untuk membuka sawah baru seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini untuk menjawab atas peringatan Food and Agricultura, organisasi yang dinamakan dengan Lembaga Pangan Internasional, dinamakan dengan FAO itu, bahwa kapan COVID ini dia berakhir. Kapan COVID ini dia berakhir. Maka langkah pasti yang harus kita antisipasi sejauh mungkin bahwa kesediaan stok pangan kita di Halmahera Tengah manakala sesuai dengan prediksi FAO dunia ini memprediksi bahwa pada Agustus tahun 2020 ini kita Indonesia akan mengalami krisis pangan. Tentu sebagai stakeholder yang ada di Halmahera Tengah dan dinas-dinas terkait sudah harus ada memiliki skema untuk bagaimana menangani manakala terjadi krisis ekonomi. Yang harus saya laksanakan karena kaitannya dengan pangan di masa pandemi corona ini. Program-program yang saya akan laksanakan yang pertama kaitannya dengan pangan lokal, yaitu budidaya pangan lokal yang saya sebarkan di 10 kecamatan dan beberapa desa. Jumlah kelompoknya itu 52 kelompok dan untuk demplotnya 52, kemudian disebarkan ke seluruh lahan hamparan kelompok tani masing-masing dengan jumlah 520 sekian hamparan. Insya Allah program ini sementara sudah jalan adik-adik KMPI. Barangkali KMPI di sini kan ada program bidang pemberdayaannya. Yang saya lihat kemarin ada pelantikan itu ada pemberdayaan. Barangkali dalam kesempatan ini adik-adik bisa bernegosiasi dengan Dinas Ketahanan Pangan atau dinas-dinas lain, Pak. Karena kaitannya dengan pemberdayaan. Program-program kami yang kami laksanakan sekarang rata-rata pemberdayaan, Pak. Pemberdayaan untuk ekonomi pesisir, kemudian ekonomi petani yang lemah, dan pengembangan agroindustri untuk pedesaan. Di nasional itu program stunting. Nah, stunting itu saya kaitkan dengan program P2L ini kaitannya dengan pemenuhan gizi keluarga. Karena di sana di program stunting itu ada bumil, ibu menyusui, ibu hamil dan lain sebagainya. Di masa era pandemi corona ini kadang ibu-ibu kan dilarang ke pasar, lebih banyak yang di rumah. Solusinya itu pemanfaatan pekarangan dengan kawasan rumah pangan lestari. Karena di dalam kawasan rumah pangan lestari itu di sana sudah terdapat vitamin dan mineral, karbohidrat, vitamin dan mineral, karena di sana ada sayur dan umbi-umbian lainnya. Kita berbicara tentang 2 hal mendasar yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ketersediaan stok pangan. Artinya kalau kita berbicara dalam skala nasional, itu artinya stok pangan yang ada harus
harus mencukupi atau melebihi dari kebutuhan pokok. Itu yang pertama. Kalau kita ingin dikatakan berdaulat secara pangan, maka kita harus memiliki stok yang mencukupi, bahkan melebihi, dan itu hasil dari produksi dalam daerah sendiri. Saya akan berbicara tentang kemudahan dalam mengakses bahan pangan tersebut, karena ini erat kaitannya dengan sistem distribusi dan transportasi. Dalam menerapkan sistem transportasi yang ideal di Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung kedaulatan pangan, ada beberapa aspek yang biasanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama itu adalah masalah demografis, yang kedua masalah letak geografis, dan ketiga adalah sumber daya alam. Nah, untuk dalam konteks Kabupaten Halmahera Tengah, dalam tataran transportasi lokal itu, dan ini memang ideal digunakan di banyak daerah kepulauan, adalah sistem transportasi terintegrasi. Artinya apa? Artinya bagaimana kita memadukan beberapa moda transportasi, baik itu perhubungan laut, darat maupun udara, dalam mendukung pergerakan mobilitas orang dan barang, logistik, di dalamnya termasuk pangan. Dan Halmahera Tengah saat ini kita sedang berusaha bagaimana mempercepat pembangunan simpul-simpul transportasi, seperti bandar udara. Di dalam KP 169 tentang tatanan ke bandar udara nasional itu ada 4 bandara yang akan dibangun dan akan beroperasi. Yang pertama adalah Bandara Pulau GB yang merupakan hibah dari PT Antam itu, dan sekarang kita sudah serahkan ke Dirjen Perhubungan Udara dan telah dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan. Yang kedua Bandara Loleo Weda, dan itu saat ini sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Untuk pelabuhan ini ada pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan laut yang di Weda itu adalah pelabuhan kelas 3 atau pelabuhan regional. Itu saat ini telah menjadi salah satu pelabuhan singgah atau laut, dan alhamdulillah distribusi pangan maupun logistik semua itu sudah menunjukkan hasil menggembirakan. Bahkan minggu lalu itu Halmahera Tengah mendapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan sebagai pelabuhan ketiga terbanyak dalam hal muatan baik. Kita ini baru 6 bulan, baru 1 semester, tapi kita sudah terbanyak ketiga di seluruh Indonesia. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Dinas Perikanan, untuk menghadapi pandemi COVID-19? Kita tahu ya Halmahera Tengah ini kan 7,73% adalah laut. Kemudian 42 desa itu adalah desa pesisir. Dari total 61 desa ada 42 desa pesisir. Kemudian ada kurang lebih 2.000 pelaku atau masyarakat yang terlibat dalam sektor perikanan ini, baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran. Jadi kurang lebih ada 2.000 jiwa yang berkecimpung di sektor ini. 3 tahun yang lalu kita juga melakukan pengiriman keluar. Jadi ada beberapa swasta yang melakukan pengiriman keluar. Jadi tantangan yang cukup besar di sektor perikanan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Halmahera Tengah terhadap produk dari perikanan ini. Memang ke depan kita memang harus menyeimbangkan antara dua sumber utama produksi perikanan di Halmahera Tengah. Di satu sisi kita terus meningkatkan sektor perikanan tangkap untuk tetap berproduksi, tapi pada saat yang sama juga kita harus terus
mengembangkan sektor perikanan budidaya yang juga kita punya potensinya cukup besar. Ada tiga aspek yang menjadi solusi bagi kita dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan atau kedaulatan pangan di masa pandemi. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Dinas Perikanan, ketersediaan ketersediaan pangan harus ada. Yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga pemanfaatan. Artinya kalau ketiga sektor leading tadi yang mereka bicarakan, ikan pertanian tidak ada, tapi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa, kalau ketersediaan pangan itu ada, keterjangkauan dan seluruh itu ada, kemudian pemanfaatannya ada, maka faktor ini akan menjadi tolak ukur bagi kita untuk dalam rangka menyediakan kedaulatan pangan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang ada pada kami melalui program-program yang sudah kami lakukan berdasarkan apa dasar-dasar itu, sehingga usaha mikro kecil yang berjalan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah bisa diangkat sesuai dengan usaha-usaha mereka. Nah, kalau misalnya petani mengalami kekurangan dan punya lahan yang ada, dengan sendirinya kita membantu mendorong untuk bagaimana caranya melakukan penguatan modal atau membantu peralatan-peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Bukankah fokus grup diskusi yang itu maksudnya adalah kita diskusi fokus kepada materi, kita fokus kepada sub-sub bidang, terutama di dinas-dinas perekonomian, sehingga dari situ bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang dalam tanda petik kiranya dapat memberikan solusi dalam penanganan ketersediaan pangan di Halmahera Tengah. Itu dia pilihan-pilihan kenapa antara ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi publik atau FGD. Nah, seperti kita ketahui bersama, FGD memang kepesertaannya tidak lebih dari 30 orang. Tetapi kami berkeinginan agar ada diskusi-diskusi terus, ada dialektika antara seluruh stakeholder anak muda dan pemerintah daerah, sehingga ada informasi-informasi yang mungkin tidak tercover oleh kami yang sebagian daripada rakyat Halmahera Tengah, bisa menerima informasi-informasi itu sebagai bagian daripada muatan-muatan dan tanggung jawab pabrik pemerintah daerah kepada rakyat Halmahera Tengah melalui elemen-elemen muda itu. Saya kira pada poin itulah kita menempatkan diskusi ini sebagai FGD, yaitu fokus group discussion yang memang dari sisi kepesertaannya terbatas dan tidak melibatkan banyak pihak dalam diskusi tersebut. Itu dia poinnya. Di Weda Selatan, petani-petani beras. Nah, jadi masalah yang saya dapat di situ, jadi dalam 1 tahun itu petani di Weda Selatan itu dalam 1 tahun itu ada 3 kali panen. Nah, masalahnya itu ada di Batanam. Dari ketika orang Batanam panen, orang sudah punya modal untuk Batanam lagi. Karena setiap kali Batanam itu orang butuh modal. Kurang lebih ada 3.700.000 yang dong kasih keluar untuk 1 kali Batanam. Ketika orang panen, orang hasil panen itu orang tidak tahu mau didistribusikan ke mana. Makanya saya harap dalam hal ini pemerintah daerah harus menyiapkan pasar, atau pemerintah daerah paling tidak beli itu rompi beras, karena sampai hari tadi orang belum ada kedaulatan pangan. Orang beras di sana itu pada akhirnya orang pakai kasih makan bebek, pakai kasih makan rompi sapi, kambing dan lain-lain. Karena hampir semua masyarakat Weda Selatan itu petani. Nah, terus konsep kedaulatan pangan itu tidak terlepas juga dengan konsep budaya. Hanya saya pikir itu mari sama-sama orang pikirkan untuk menjadikan Weda Selatan itu sebagai lumbung pangan Halmahera Tengah. Sebenarnya simpel, kata ketua Asek, sebenarnya simpel. Kalau menurut saya simpel,
sisa pemerintah daerah menyiapkan pasar untuk dorong bebaras. Dorong sudah berpikir lagi, dorong mau pergi berpikir lagi dong di dapur. Dorong petugas cuma batanam panen. Dong bebaras dong tahu mau disalurkan kemana. Persoalan yang terjadi di Indonesia terutama di Halteng di dalam kondisi virus corona, saya kira hal ini menjadi problem yang mendasar. Problem yang mendasar kenapa? Karena sampai detik ini berbicara sebelum corona sampai dengan corona itu Indonesia di seluruh wilayah itu kita belum mandiri secara kedaulatan pangan. Sehingga kalaupun hari ini kita berbicara tentang mewujudkan kedaulatan pangan, kiranya refocusing ataupun anggaran yang cukup besar telah dipangkas oleh Kabupaten Halmahera Tengah yang itu disahkan oleh legislatif, ada beberapa anggota dewan di sini. Saya kira di mana dampaknya gitu? Di mana dampaknya? Itu kami pertanyakan. Karena sampai hari ini saya kira bantuan-bantuan ataupun kedaulatan pangan yang kemudian hal yang menjadi urgensi di tengah corona itu tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak, Ibu. Kalaupun terdampak, pemaparan yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya itu sampai hari ini hanya sekedar konsep. Mungkin pertemuan saya dan juga Ibu selaku koordinator bagian pangan, saya kira sudah berulang kali. Dan penjelasan-penjelasan seperti ini saya kira tidak ada realisasinya di lapangan. Sehingga kalaupun ini akan dijawab, saya kira jawaban yang nantinya ingin kami dengar sebagai masyarakat dan juga pemuda Halmahera Tengah adalah anggaran yang kemudian telah direalokasikan untuk pangan itu berapa kira-kira? Kemudian yang telah terwujudnya itu di wilayah-wilayah mana? Karena kita memiliki 10 kecamatan 61 desa. Untuk perikanan saya kira peran yang cukup signifikan hari ini itu masih cukup tidak dirasakan, Bapak. Kalaupun hari ini ada refocusing anggaran yang diberikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, di mana actionnya gitu? Actionnya yang kami tunggu, terutama masyarakat yang ekonomi menengah yang kemudian bersentuhan langsung dengan nelayan nangkap ikan dan sebagainya. Kami dari Ketahanan Pangan ada mengusulkan lewat anggaran refocusing ini menganggarkan untuk revitalisasi penggilingan padi di sentra produksinya Parudiana, karena di situ sentra produksi yang paling besar dengan luasan hektaran 41,5 D. Kemudian dari home industri pengolahan pangannya itu revitalisasi penggilingan pangan, kemudian akan berlanjut dengan program IMDGs, yaitu program berkelanjutan langsung dengan pengemasan. Jadi sekarang saya sementara memesan kemasan label beras sampai dengan label-label pengolahan home industri ibu-ibu rumah tangga yang lagi sementara saya pesan itu tidak lagi memberikan kepada ibu-ibu atau petani dengan pelabelan atau kemasan yang hanya plastik, tetapi saya sementara mencetak berbagai jenis kemasan dalam bentuk dos, karung dengan label-label yang kami sudah minta data di UKM atau ibu-ibu kelompok wanita tani pengusaha pangan lokal tersebut. Jadi Ade yang tadi Ade bilang kasih makan makan bebek itu karena tidak ada pakan di sana. Pakannya dia ada, dia tidak beli, akhirnya dia memberikan makanan dengan beras yang dia panen itu atau yang dia hasilkan. Sebenarnya pakan itu ada, sudah tersedia di depo-depo yang ada di sana seperti pupuk dan lain sebagainya. Yang biasanya anak-anak jaga bilang pupuk itu langka, sebenarnya kan tidak langka seperti itu, karena pemerintah daerah lewat kabupaten itu sudah punya kuota masing-masing. Jadi ketika orang mau membeli pupuk atau membeli saprodi itu di distributor itu sudah tersedia. Tadi Pak hari Sabtu tapi kita melayani tamu petani dari Wedan Timur dan Wedan Utara datang menerima anggaran yang tadi ada tanya di saya itu yang khusus COVID itu tahap pertama. Kalau refocusing itu tahap kedua deh, dan tahap kedua itu tong belum terima 1 sen pun belum. Tahap pertama itu baru seputar weda-weda dengan anggaran per kelompok itu 20 juta. Jadi tong kasih 20 juta, 1 sen tong terambil. Tadi siang dari Weda Utara, Weda Timur, karena kan harus memasukkan pertanggungjawaban keuangan sehingga
usulan kami yang selanjutnya bisa dikeluarkan. Kalau kita tidak membuat laporan, berarti untuk petani kan dia bisa tersendat. Barangkali ada saya mengundang dengan hormat hari Senin ke kantor, terus saya bisa lihatkan itu kelompok-kelompok yang penerima. Kemudian saya bisa lagi turun sama-sama dengan ada di lokasi-lokasi, ya. Oke, terima kasih. Beberapa kali pertemuan kami rapat kerja dengan DPR dan arahan Pak Bupati, memang ini salah satu isu yang selama ini menjadi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perikanan. Banyak sarana yang diadakan, tetapi ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak tepat sasaran, maka solusi yang kita ambil dan saat ini mudah-mudahan di 2020 akhir ini bisa tuntas adalah memperbaiki data real nelayan kita. Jadi secara umum menurut aturan Kementerian KKP, yang disebut nelayan itu ada 3 kategori. Pertama adalah nelayan utama, nelayan sambilan, dan nelayan pemula. Ini 3 kategori ini ada di dalam masyarakat kita, di dalam kampung-kampung kita. Nah, supaya ini bisa tertib, rekomendasi dari pemerintah desa ke dinas, atau sebaliknya dinas memberikan sarana kepada nelayan kita yang ada di desa-desa itu, maka kita harus sepakati kategori 3 ini. Kita harapkan ke depan kalau ada rekomendasi bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan kepada kelompok nelayan di satu desa, itu sudah tepat sasaran, karena data yang kita punya dengan data yang dimiliki oleh desa itu sudah sama. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pasar. Betul, saya setuju Pak Adinda Saiful, si produksi perikanan, nelayan dan pembudidaya jangan lagi dibebankan untuk menjual lagi hasil yang dia hasilkan. Itu poin yang saya juga setuju dan kita sudah sedang lakukan. Artinya berarti kita harus menyiapkan selain kelompok yang akan memproduksi perikanan, ikan, nelayan dan budidaya, tapi juga kita harus menyiapkan juga kelompok pengolah dan pemasar sendiri. Gitu. Kalau ada pasar pelelangan dan diperdagangkan, maka harga yang dibeli oleh pembeli yang ada di situ itu tidak fluktuatif. Jadi misalnya tidak fluktuatif, maksudnya tidak semau pembeli karena sudah diikat oleh perda. Gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lakukan seperti itu. Kita harus menggunakan data yang bagus untuk merencanakan. Kita harus memastikan penerima bantuan adalah mereka yang betul-betul menerima sarana itu. Jangan sampai misalnya si A itu dia butuh pakan, tapi kita kasih dia benih. Dia sudah punya banyak benih, begitu. Jadi itu yang membuat kita agak terlambat untuk merealisasikan program refocusing dan relokasi di program APBD 2020. Umur nelayan kita itu 60% di atas 40. Iya. Artinya yang muda-muda ini masih kurang. Sehingga kami butuh partisipasi dan kesiapan teman-teman untuk bisa berbisnis, bukan bangail bukan, tapi berbisnis di sektor perikanan. Minimal teman-teman ada di kelompok yang ini, pengolah dan pemasar ini, gitu. Terakhir ini yang saya mau kasih informasi menyangkut dengan ini, saya sudah bulan lalu saya sudah kirim surat ke mereka untuk menanyakan berapa kebutuhan daging ikan untuk mereka per bulan. Mereka jawab bahwa saat ini memang mereka lebih banyak makan ayam. Ya, lebih suka makan ayam. Mereka makan ayam, tetapi kita sudah ada semacam belum ada yang MOU secara tertulis, tapi mereka punya komitmen di hari-hari depan mereka akan meningkatkan kebutuhan ikan untuk disuplai ke sana. Poinnya adalah kita harus menyiapkan nelayan kita kuat menangkap supaya banyak, tapi pada saat yang sama juga kita harus menyiapkan kelompok yang berikutnya itu pembeli dan pengolah ini supaya jangan jual ikan yang sama seperti yang dong jual di pasar. Dia insang masih ada, dia
sirik juga masih ada. Kalau bisa sudah bersih. Dan itu yang ditantang oleh teman-teman di kantor perusahaan ini dan perusahaan-perusahaan yang lain. Mereka mau langsung jadi. Nah itu kan artinya berarti teman-teman yang sarjana-sarjana ini saya berharap bisa juga bermain di situ. Sekian dan terima kasih. Sehingga ruang yang ada ini adik-adik kalau bisa mengikuti dinamika yang ada, sehingga ini membantu bagaimana mendistribusi hasil-hasil kita yang ada ini ke luar. Akibat daripada itu ada fasilitas yang disediakan, Pak. Sediakan adik-adik itu, ada fasilitas. Jadi coba adik-adik punya jiwa wirausaha itu harus ada. Program kami di Kementerian Perindustrian, Ekonomi dan Koperasi, Kemenko, namanya Wirausaha Pemula. Ini bagus, Pak, dibantu dana, jadi adik-adik bisa berbuat apa saja. Pemberdayaan tadi, saya kembali tadi kepada pemberdayaan. Saya sudah punya konsep untuk, cuma karena masalah pandemi ini semuanya terhambat, Pak. Jadi ada agenda yang saya tadi sudah sampaikan di teman-teman KNPI juga. Selain agenda ini, bantu saya dan saya fasilitasi bincang-bincang tentang mengenai UKM di daerah kita. Itu 100 sampai 200 juta. Itu kalau kita tidak manfaatkan sia-sia, Pak. Sia-sia itu adik-adik. Itu memacu kita untuk bagaimana supaya sektor-sektor yang ada di daerah kita ini itu bisa kita beli masyarakat ini, petani. Industri UKM yang ada kita ini 651 di daerah kita yang sudah menelurkan anggaran kurang lebih 12 miliar, Pak. 12 miliar. Yang investasi pemerintah daerah 10 miliar itu, orang sudah ambil kredit dari 5 juta sampai dengan 50 juta di bawah bunga ditanggung oleh pemerintah daerah. Bunga itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Mari. Itu masih minim. Saya lihat dari daftar yang ada, kelompok pemuda-pemuda ini atau membuat kelompok-kelompok untuk orang-orang muda ini masih minim. Jadi banyak ibu-ibu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis Ketahanan Pangan, Pak Kadis Pertanian. Sektor 3 sektor ini yang tadi kedaulatan kita itu, pertanian, perikanan, dan jasa yang lain. Kalau itu kita bangun dengan modal yang diberikan, karena intinya tadi kedaulatan rakyat cuma 3 SDM. Nah kalau adik-adik sarjana ini jangan berpikir cari lapangan kerja yang lain, Pak. Artinya jangan semata-mata investasi pegawai negeri sipil. Tapi kalau punya jiwa insinyur pertanian, insinyur perikanan, coba bagaimana caranya potensi ini dibangun. Saya tantang itu, Pak. Saya tantang. Karena apa? Dinas yang saya pimpin ini yang Pak. Perindustrian, industri KAI sana itu punya stok logistik yang cukup besar. Kira-kira apa yang terus siapkan? Kawasan industri sana. Nah ini kan tantangan orang semua. Bagaimana mau kedaulatan ini kalau teman-teman terbantu dinas pertanian punya program yang bagus, dinas perikanan punya program yang bagus. Persoalan permodalan, kadang-kadang di UKM dan kredit usaha rakyat ada, Pak. Jadi itu membuat kita untuk memacu ekonomi di daerah ini. Bagaimana membangun sebuah konsep yang lebih terpadu? Karena tentu saja saya juga mengamati dan melihat ini bahwa memang belum ada. Memang ada, tapi mungkin proses komunikasi dan proses ini yang kemudian berkesinambungan sehingga kita belum bisa menangkap arah pembangunan pertanian kita dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan itu seperti apa. Itu juga menyangkut dengan perikanan. Ini kemudian menjadi sebuah pekerjaan rumah, dan memang pada forum-forum seperti inilah yang mesti kita elaborasi. Karena kan kita tentu akan bicara pada tataran konseptual. Nah, oleh sebab itu mungkin butuh sentuhan-sentuhan juga dari dinas-dinas. Kalau misalnya itu kemudian cuma diserahkan ke PMD yang mengasistensi, itu kesulitannya di situ, karena di PMD tidak ada orang pertanian, orang perikanan dan lain sebagainya. Sementara kita mengasistensi program-program kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, yang itu secara teknis akan sangat dipahami oleh dinas terkait. Oleh sebab itu kesinambungan dan terpadu itu menjadi catatan bagi saya pada kesempatan ini, bagaimana kita galakan itu. Wujudkan kedaulatan pangan, solusi melawan pandemi COVID. Baru 3 hari kemarin saya ikut diklat literasi berbasis inklusif sosial. Jadi untuk transformasi literasi masa pandemi. Jadi di literasi itu ada hal-hal yang perlu tong lakukan di situ kaitannya dengan UKM. Ada beberapa item yang tong lakukan di situ. Satu diantaranya kursus menjahit, dan itu saya dapat dua mesin dari PT Widabay Nickel. Ini ada di tahun ini, ada ini mesin jahit. Dapat 2 dari PT Widabay Nickel di tahun 2017 kemarin.
dan juga ada bengkel. Sekarang sudah dibangun, tapi karena kekurangan itu ya kemudian membatasi orang untuk melaksanakan itu. Jadi lewat kesempatan ini mungkin Pak Ketua Dewan dan sebagainya, begini grup PKB ini mudah-mudahan Pak Kadis bisa ACC itu proposal gitu. Dan yang kedua juga ini menurut saya ini serius sekali kaitannya dengan persoalan data. Data ini tadi Pak Kadis bilang kalau bekerja sama dengan desa. Saya salah satu tim survei, maksudnya survei kemarin saya baru selesai survei sosial budaya ekonomi kesehatan di Desa Were. Jadi saya sudah berjalan ada beberapa desa di sini, itu ternyata datanya tidak ada sama sekali. Untuk data ini tidak ada. Soal pertanian, soal nilai tidak ada. Maksudnya nilainya ada, cuma klasifikasinya tidak ada. Nilainya apa gitu ya. Bisa jadi nelayan yang di darat tapi diberi bantuan nelayan di laut kayak gitu, atau petaninya kelapat tapi dikasih bantuan pala kayak gitu. Makanya data ini tidak ada. Saran saya bapak-bapak yang di depan ini turun survei begitu. Kalau misalkan pertanian ya turun ke bawah, berapa orang lah ke bawah survei ke masyarakat. Siapa sih yang petani begitu? Siapa sih yang nelayan begitu? Jadi menurut saya di era pandemi ini orang yang keluar pada sini di daerah transmigrasi ini sudah pada prinsipnya seluruh petani sudah alih fungsi. Ini yang perlu dipegang oleh pertanian dan ketahanan pangan terkait dengan pengembangan sumber daya pendapatan masyarakat. Contoh bersama bahwa daerah pertanian itu berarti bahwa suatu komoditi yang ditawarkan oleh setiap individu atau kelompok yang mengelola tentang pendapatan. Ya. Contoh besar sekali di Wairoro itu sebagian besar masyarakat sudah alih fungsi dari pertanian beras, alih fungsi ke lemong, tanaman-tanaman lain yang kemudian menunya dorong ke nilai pendapatan tadi. Ini juga tantangan bagi dinas-dinas yang terkait supaya bisa memberikan motivasi kepada masyarakat. Terus yang kedua juga terkait dengan lahan garapan petani. Yang notabene hari ini tondengan bahwa di Trans Weda Tengah ini sudah menjadi polemik besar terkait dengan lahan pertanian akan dijadikan lahan industri bagi perusahaan. Sudah kurang tentu pemerintah sudah siapkan hal-hal fasilitas yang mendukung ini sehingga masyarakat yang tadinya beroperasi atau mengais rezeki dari pertanian itu, dan ini sangat fundamental sekali bagi masyarakat sehingga pemerintah sudah bisa menyiapkan hal-hal yang menyangkut dengan kesiapan itu ke depan. Terus saya lanjut ke perikanan. Kita tahu bersama bahwa di daerah Halte ini menjadi daerah penyangga industri. Ini perikanan kita agak terlambat menyikapi persoalan perikanan. Nah, bagaimana solusi ini? Harus ditangkap oleh dinas perikanan sehingga ini menjadi motivasi bagi masyarakat, karena fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi kepada seluruh masyarakat sebagai penunjang untuk kelangsungan hidup sekarang mulai terkikis. Sebagai bahan evaluasi dan bahan referensi baik itu bagi pemerintah daerah maupun sebelum saya mengakhiri diskusi ini, ada satu kutipan dari Bung Karno dalam peletakan batu pertama di IPBE. Itu beliau berpesan begini: soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah.